Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Tukinah, pengampu pelajaran matematika. Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika dengan judul penyajian data, yang mana kemarin sudah kita bahas penyajian data dalam bentuk tabel. Ini sudah kemarin sudah saya kirimkan 2 video singkat dan 3 soal latihan. Untuk yang pertama itu 2, yang kedua cuma 1. Banyak siswa yang belum mengirim, tolong segera dikirim karena nanti akan menjadi nilai anak-anak. Untuk hari ini kita bahas penyajian data dengan diagram. Untuk menyajikan data dengan diagram itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram batang, yang kedua dengan diagram lingkaran, yang ketiga dengan diagram garis. Untuk yang pertama, kita bahas dengan diagram batang. Contoh, tabel tinggi badan siswa kelas 8A tercatat sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel menunjukkan tinggi badan dalam cm dan banyaknya siswa. Jadi mulai dari 135 cm, banyaknya siswa ada 5. Setelah didata ini ada 5 siswa. Yang 136 cm ada 6 siswa, 137 cm ada 10 siswa, 138 cm ada 5 siswa, 139 cm ada 4 siswa, sehingga banyaknya siswa ada 30 orang atau 30 siswa. Pertanyaannya, buatlah diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Untuk menjawabnya, maka kita buat diagram batang tinggi badan siswa kelas 8A. Kita membuat garis vertikal dan horizontal. Garis yang vertikal ini menunjukkan banyaknya siswa yang ke atas ini. Terus garis yang horizontal ini menunjukkan tinggi badan yang tercatat tadi. Jadi di sini salah ketik, banyaknya siswa semua. Ini harusnya bawahnya ini tinggi badan siswa. Untuk yang pertama 135 cm. Banyaknya tadi ada 5 karena kita buat skala 2, jadi ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Karena yang 135 tadi ada 5 siswa, maka kita beri garis antara 4 dan 6 ini, tengah-tengahnya ini kita buat balok atau persegi ini. Demikian juga untuk yang 136 ada 6 siswa. Yang 137 ada 10 siswa, yang 138 ada 5 siswa, dan yang terakhir 139 ada 5 siswa. Ini digambar. Jaraknya sama ini, 135 ke 136 jaraknya sama. Terus yang 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini juga jaraknya sama. Berikutnya untuk menentukan diagram lingkaran. Untuk menentukan diagram lingkaran kita hitung sudut-sudutnya dulu, karena lingkaran itu satu putaran penuh itu 360 derajat, maka kita akan membuat juring-juring yang kecil. Juring-juring ini sesuai dengan tinggi siswa tersebut. Kita cari satu persatu. Untuk tinggi 135 cm, tadi sudutnya berapa nanti yang akan kita gambar itu kita hitung dulu. Banyaknya siswa ada 5, jumlahnya ada 30 kali 360 sama dengan 60 derajat. Nanti kalau hitungannya persen dikalikan dengan 100%. Kalau dihitungannya pakai derajat dikalikan 360 derajat. Untuk tinggi 136, 137, 138, 139, hitungannya ini. Anak-anak tinggal menyontoh ini. Jadi ada angka 6, ini banyaknya siswa tadi, yang 136 tingginya tadi ada 6 siswa. Per penyebutnya 30 itu jumlah siswanya. 360 itu satu putaran penuh, 72 derajat itu juringnya. Jadi juring itu potongan dari lingkaran tadi.
dan seterusnya sampai bawah ini hitungannya anak-anak perhatikan sendiri. Terus baru kita gambar dengan lingkaran. Nih, lingkarannya ini membentuk juring yang warnanya kuning. Ini menunjukkan banyaknya siswa tadi ada 10. Yang ada 10 tadi kamu lihat dari tabelnya tadi untuk tinggi berapa kamu bisa melihat sendiri. Jadi ini 135 itu digambarkan dengan hijau yang muda ini banyaknya siswa ada 5. Yang 136 ini digambarkan dengan hijau agak tua sedikit ini banyaknya siswa ada 6. Sudutnya berapa itu hitungannya di atasnya itu. Jadi ini membentuk juring. Yang oranye ini kuning ini 130 cm. Terus ada yang merah agak muda oranye ini 138 cm, terus yang merah bata ini ada 139 cm, banyaknya siswa ada 4. Ini hanya mudah sekali. Sekali lagi untuk hitung-hitungan ini kalau nanti bentuknya derajat, kamu kalikan dengan 360 derajat. Tapi kalau hitungannya dengan persen, karena persentase itu maksimal 100%, maka anak-anak kalikan dengan 100%. Terus yang ketiga, dengan diagram garis. Dengan diagram garis sama, anak-anak membuat garis vertikal dan garis horizontal seperti pada diagram batang. Kalau diagram batang tadi bentuknya batangan, kalau diagram garis ini bentuknya titik-titik terus dihubungkan dengan garis. Jadi misalnya 135 cm, anak yang tingginya 135 cm itu ada 5 siswa. Ini garis diberi garis ke atas, diberi garis ke kanan, perpotongannya dikasih titik, dan seterusnya. Untuk tinggi-tinggi yang lain sama, diberi tanda titik, ini titik, ini titik, ini titik, ini titik, dihubungkan dengan garis sehingga membentuk diagram. Maka dinamakan diagram garis. Saya kira itu tidak sulit. Nanti kamu putar berulang-ulang, anak-anak bisa membaca di buku panduan atau buku pendamping. Itu sudah banyak contoh-contohnya. Untuk latihan hari ini cukup 1 soal saja, tidak memberatkan untuk anak. Nanti dikerjakan dengan baik. Ini latihan soalnya. Tabel pekerjaan wali siswa kelas 8A tercatat sebagai berikut. Ini tabelnya. Pertanyaannya, buatlah diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis dari tabel di bawah. Saya salah ketik ini di atas, seharusnya di bawah ini. Jadi anak-anak nanti tugasnya membuat diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Tidak sampai 10 menit selesai. Tolong dikerjakan dengan bagus, terus dikirim ke saya. Karena nanti akan menjadi nilai anak-anak semua. Sekali lagi, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti pasti ada manfaatnya. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha. Kiranya hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan sekali lagi kerjakan tugas-tugasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.